Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali perjalanan kita di hari ini, sama-sama kita akan dikuatkan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema, jangan ada Allah lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan ada Allah lain, ini menekankan agar hati dan kesetiaan kita hanya tertuju kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan tidak mengizinkan hal-hal lain seperti kekayaan, kesenangan, pekerjaan, atau bahkan hubungan menggantikan tempatnya dan menjadi Allah lain yang kita sembah atau kita prioritaskan. Nah, memahami perintah pertama, yaitu dikatakan dalam Keluaran 20 ayatnya yang ketiga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar, yang layak menerima kasih, kesetiaan, dan pengabdian kita. Nah, frasa di hadapanku ini menunjukkan bahwa Allah memperhatikan hati dan kesetiaan kita. Bentuk pelanggaran yang tersandung yang pertama dalam renungan firman Tuhan di pagi ini dengan firman Tuhan yang kita bahas di pagi ini, yaitu bentuk pelanggaran apa? Yang pertama, penyembahan berhala secara fisik, yaitu patung atau benda gaib, adalah bentuk pelanggaran yang sangat jelas. Dan yang kedua, mengutamakan hal-hal duniawi seperti contoh pekerjaan, kekayaan, kesenangan, atau hobi melebihi daripada Tuhan. Dan yang ketiga, mencari kesenangan diri sendiri atau kepuasan duniawi sebagai prioritas utama. Nah, yang berikutnya, mengandalkan kekuatan lain selain Tuhan sendiri seperti ramalan, astrologi, atau kekuatan mistis. Nah, implikasi bagi kehidupan setiap kita, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Mari kita prioritaskan tertinggi itu haruslah Tuhan, bukan prioritas yang lain yang bisa menggantikan dalam hati kita. Dan yang berikutnya, hati kita ini seringkali menempatkan hal lain di posisi Tuhan secara tidak sadar. Dan yang berikutnya, kesetiaan tertinggi adalah milik Allah. Dan kita harus selalu sadar untuk tidak menyembah atau mengutamakan hal lain. Refleksi apa yang harus kita resapi bersama lewat firman Tuhan di pagi ini? Mari sama-sama kita tanyakan dalam diri setiap kita, apa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita? Apakah ada hal lain dalam hidup kita yang mengambil posisinya Tuhan? Marilah sama-sama kita mau mengecek kembali setiap kehidupan kita, dan marilah kita mau selalu menyembah Tuhan dan mencari kerajaannya, karena hanya Dialah yang patut kita sembah dan kita muliakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak akan pernah Tuhan itu mau dia disandingkan dengan berhala, yaitu mamon. Jadi mari saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan sangat menentang. Dia punya saingan itu, yaitu mamon. Mamon itu bukan cuma berupa uang, tapi itu seperti pekerjaan, hobi. Bahkan di era sekarang ini, saudara, gadget, media sosial sudah menjadi kecanduan bagi setiap kita. Dan itu sudah menjadi berhala, menjadi tuan dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar bersama, merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan di pagi ini, dan mengecek ulang kembali kehidupan kita. Apakah kita didapati hati kita ini sudah serong, sudah mulai ada hal-hal lain, berhala yang ada dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saudara, kita mau duduk di kaki Tuhan, kita mau merendahkan diri, mengakui setiap dosa yang kita lakukan. Dan bagian utama yang pertama, yaitu mari sama sungguh-sungguh kita mau menyembah Allah yang kita sembah itu dengan segenap hati. Tidak ada Allah lain selain Dia sendiri yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, saudara. Karena hanya Allah saja pemilik kuasa, tidak ada kuasa lain yang menyamai kuasa Allah. Dan karena hanya Allah yang memelihara, tidak ada sumber lain yang bisa menopang dan memelihara kehidupan kita. Dan yang berikutnya, karena Allah menyelamatkan sehingga kita boleh menyembah
kita boleh menjadi umatnya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, maka tidak ada alasan lain bagi kita untuk sujud dan menyembah ilah lain atau kuasa lain. Biar firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia, Allah yang hidup, punya hubungan yang karib dengan Dia, dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang harum, yang berkenan, yang kudus di hadapannya. Jangan adalah Allah lain di hadapannya, dan biarlah sungguh-sungguh kita mau memberikan hidup kita untuk Dia dan mau dipimpin oleh Tuhan, dan biarlah hidup kita senantiasa diperbaharui oleh tuntunan kuasa-Nya dengan Roh Kudus yang berdiam dalam setiap kita. Tuhan berkati pekerjaan, kasih karunia-Nya selalu menyertai setiap kita, dan kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Immanuel.